Baik. Alhamdulillah. Bapak, mohon maaf ini mengganggu waktunya sebentar. Saya ini ada tugas dari pendidikan guru penggerak pada modul 3.1, yaitu untuk mewawancarai Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan tentang dilema etika dan tujuan moral. Ya, siap. Ini nanti juga ada 2 kepala sekolah dari sekolah lain Bapak yang akan saya wawancarai. Ini saya mulai dengan Bapak. Ya, silakan. Ya. Bapak, jadi ini ada 8 pertanyaan nanti yang akan saya wawancarai Bapak. Banyak sekali, 8. Iya, ini yang pertama Bapak terkait pengalaman Bapak. Bagaimana pendapat Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama ini? Ya. Identifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral ya. Ya. Pengamatan langsung perilaku seseorang. Dalam hal ini kalau di sekolah kan tentunya kan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan atau guru dan karyawan. Kemudian mungkin bisa mendengarkan obrolan, isu-isu yang berkembang atau laporan dari pihak-pihak yang terkait. Itu bisa dipakai untuk bahan identifikasi. Kemudian juga bisa dengan melakukan konfirmasi atau wawancara langsung ke yang bersangkutan. Jadi ini Bapak sepertinya suka jalan-jalan keliling sekolah ya Pak ya? Iya. Ya suka tidak suka ya, kadang-kadang suka, harus suka. Oke. Bapak, ini yang selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar Bapak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kasus yang sama-sama benar atau apa tadi? Sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan dilaksanakan dengan bijak. Bijak di sini misalnya dengan mempertimbangkan manfaat, kemudian terhadap kemajuan sekolah bagaimana, kemudian regulasi yang ada dan juga dampak yang ditimbulkan. Jadi berbasis manfaat ya. Manfaat. Ya, mohon maaf Ibu, hari ini saya mengganggu waktu Ibu sebentar nih.
Jadi perkenalkan Ibu, saya Lili Hanifah. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Kendal. Nah, kebetulan saya lolos di program Guru Penggerak Angkatan ke-5. Nah, Ibu, ini berkaitan saya datang ke sini, saya mau mewawancara Ibu perihal tugas kami pada modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan dilema etika. Siap. Jadi ini sifatnya besar nih Bu. Jadi pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah itu bagaimana ketika mengambil keputusan terhadap nilai-nilai kebajikan yang mempunyai nilai yang sama gitu, atau mungkin nilai yang bertentangan. Siap. Ini nanti ada 8 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Ini mungkin bisa saya mulai Ibu. Jadi mohon maaf Ibu, mungkin saya sampaikan dulu ini. Jadi dilema etika itu nanti terkait situasi di mana seseorang harus membuat keputusan yang muncul kedua pilihannya adalah benar. Kemudian untuk bujukan moral itu adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Nah, dalam kasus ini nanti yang akan kita angkat yang dilema etika Ibu. Ini kita mulai dari pertanyaan pertama gitu. Silakan. Ibu, yang saya Bu, bagaimana pendapat Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama ini? Cara mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dengan cara yaitu pengamatan langsung perilaku guru ataupun karyawan, kemudian juga melakukan konfirmasi wawancara langsung dengan orang yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, mendengarkan obrolan isu-isu yang berkembang terkait dengan laporan pihak yang terkait. Saya kira itu cukup. Jadi dengan pengamatan secara langsung ya Bu, ya terjun ke lapangan. Ketiga Ibu, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu dalam mengambil keputusan yang terkait dengan dilema etika? Dalam mengambil langkah-langkah untuk memutuskan sebuah kasus, itu pertama yaitu identifikasi kasusnya diidentifikasi dulu, kemudian yang kedua divalidasi, jadi kami tidak gegabah ya Mbak ya. Kemudian yang ketiga melakukan pemetaan kasus berdasarkan urgensi dan dampak yang ditimbulkan. Kemudian menganalisa akar permasalahan dan penyebabnya sehingga timbul kasus dari para guru dan karyawan kami. Dan yang terakhir, mengatasi permasalahan tersebut dan mengambil tindakan dengan tepat melalui pendekatan personal ataupun pendekatan kedinasan. Pendekatan personal bisa melalui ke latar belakang individu tersebut, kemudian berkunjung ke rumah guru dan karyawan tersebut, kemudian dipanggil secara pribadi kena apa dan mengapa dan bagaimana seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui penyebab kasus tersebut bisa muncul dalam. Ya, jadi runtut ya Bu, harus detail. Iya, tidak boleh gegabah gitu ya Bu ya. Kalau gegabah bisa-bisa menjadikan keputusan yang salah dan bisa menyebabkan kerugian dari pihak guru karyawan kami, kerugian dari instansi SD kami juga, kadang-kadang bisa menyebabkan keluar menjadi fenomena yang tidak baik. Betul sekali Bu. Jadi tadi yang untuk cara yang paling efektif dalam pengambilan keputusan itu berpikir berbasis rasa peduli ya Bu ya, kalau pendekatan personal. Kemudian untuk nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Kasus-kasus dilema etika dalam
itu tantangannya untuk pengambilan keputusan itu biasanya dengan adanya ketidakpuasan atau kekecewaan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Padahal mungkin pengambilan keputusan itu adalah merupakan keputusan yang terbaik. Tapi dari keputusan terbaik itu mungkin ada juga yang memang pihak yang dirugikan, tetapi itu adalah memang yang merupakan sudah keputusan yang terbaik. Kalaupun memang tidak diputuskan malah masalahnya malah semakin buruk seperti itu. Keputusan terbaik dari yang terbaik, jadi Oke, meskipun oke. ada Pihak yang pihak yang Berikutnya Bu, kira-kira kalau misalnya Ibu menemukan kasus dilema etika, apakah ada jadwal khusus untuk melakukan penyelesaian kasus? Apa langsung di tempat atau ada jadwal khususnya? Untuk jadwal tertentu dalam penanganan kasus memang tidak kami buat. Hanya jika ada kasus, kemudian segera kami tangani, segera kami tindak lanjuti berdasarkan langkah-langkah yang semestinya. Yang namanya kasus kan kadang muncul tiba-tiba, tidak ada jadwalnya. Iya. Oke. Tiba-tiba kemudian ada muncul kasus ini, nah itu langsung kita tangani langsung seperti itu. kemudian Ibu mungkin ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Ibu? Untuk kasus-kasus dilema etika yang membantu pihak kami itu memang ya semua warga sekolah ya. Semua warga sekolah yang untuk memberikan yang terbaik demi kemajuan dari pihak komite, dari pihak anak-anak, dari pihak dewan guru, itu semua yang membantu kami ya. Kemudian komunikasi dan kebersamaan yang telah terbangun juga selama ini. Kalau kami dengan para mitra kerja kami tidak ada komunikasi yang baik, itu mungkin ya kita dalam pengambilan keputusan akan miskomunikasi. Tetapi dengan adanya komunikasi yang baik dan rasa saling kerjasama, saling menghargai, transparan terhadap semua hal, nah ini akan membina hubungan yang baik. Kemudian juga mengenai regulasinya, kebijakan sekolah mendukung penyelesaian kasus-kasus seperti ini. Kan ada tata tertibnya dalam suatu instansi, itu ada tata tertibnya. Jadi intinya mengedepankan komunikasi ya Bu, Iya, transparansi. iya. Luar biasa sekali itu pengalaman yang sangat berharga. Thank you.
Tang.